1 Samuel 30, yang sudah menemukan 1 Samuel 30 katakan saya suka ayat ini. Oke, kita harus mencintai firman Tuhan ya. 1 Samuel 30 ayat yang pertama. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai di Siklak pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Katakan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka. Ditawan oleh siapa? Ya, ditawan oleh orang-orang Amalek. Dengan tidak membunuh seorang pun, mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia. Dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam, perempuan Yisrael, dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit, katakan sangat terjepit. Karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hatinya, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Saya ulangi ya. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Nah, saudara, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, saya ingin jelaskan terlebih dahulu. Ya, ada sesuatu yang bisa kita pelajari dari Daud, Bapak Ibu Saudara ya. Nah, Daud, kalau kita baca di sini, Daud ini berada dalam satu situasi yang berat. Dalam suatu situasi atau kondisi yang tidak mudah, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita baca tadi bahwa kotanya ya di Siklak, bahwa di Siklak ini sudah diserbu oleh orang Amalek. Dan kota itu dibakar. Ya, saudara bisa bayangkan ya kalau sebuah kota kalau sudah diserbu, kayak beberapa kalau saudara lihat berita ya beberapa waktu ini, kota yang diserang, yang dibom, saudara ya, pasti kota itu sudah hancur. Dan bukan hanya itu, saudara, bahwa orang-orang yang ada di Siklak itu semuanya dibawa ya, disandra, ditawan oleh orang-orang Amalek, termasuk ya keluarganya Daud. Ya, anak dan istrinya Daud dibawa semuanya. Satu kondisi yang cukup berat. Kadangkala saudara, kita pun bisa mengalami hal yang sama. Ya, pada saat itu Daud kehilangan semuanya. Ketika dia pulang, kehilangan orang-orang yang dikasihinya. Kehilangan rumah tempat tinggalnya. Semuanya ya sudah habis, lenyap. Pasti ada sebuah kepedihan yang sangat dalam di dalam hati Daud. Ya, bukan hanya itu. 600 orang yang menyertai Daud ya juga menghakimi Daud. Ya, menghakimi Daud, ingin membunuh Daud juga. Bayangkan, ini seperti orang yang sudah jatuh ketimpa tangga. Seharusnya 600 orang itu tentara-tentara Daud yang luar biasa, prajurit-prajurit Daud yang luar biasa, seharusnya memberikan kekuatan buat Daud. Tetapi justru mereka menghakimi Daud, bahkan ingin membunuh Daud. Kondisi Daud tidak baik-baik saja pada waktu itu. Sangat berat, sangat tertekan. Dia nggak tahu harus berbuat apa lagi. Bahkan dikatakan menangis dengan suara yang nyaring.
Bukan nangis terseduh-seduh, saudara ya. Bukan nangis gitu seperti itu. Tapi menangis, dia sambil berlutut mungkin. Dia melihat keluarganya sudah gak ada. Kotanya hancur, dia mulai memukul-mukul dadanya, memukul-mukul dirinya. Ya mungkin sambil tertelungkup, menjerit. Ya, karena apa? Karena orang-orang yang dikasihnya sudah dijarah atau disandra, ditawan oleh orang-orang Amalek. Tapi satu hal yang luar biasa, saudara, di ayat yang ke-6, kata-kata inilah yang perlu kita pelajari bersama-sama. Ya, di ayat yang ke-6 yang terakhir dikatakan bahwa, ya saya baca dari awal aja ya, dari ayat yang ke-6, dan Daud sangat terjepit. Kalau kata terjepit itu berarti sudah gak tahu harus berbuat apa. Karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya. Jadi bukan hanya Daud, tapi rakyatnya, prajuritnya pun pedih hati. Karena anaknya laki-laki dan anaknya perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Inilah yang perlu kita pelajari bersama-sama. Saudara, ketika hari ini saudara berada dalam satu kondisi yang berat. Mungkin sebuah kondisi yang tidak enak. Mungkin saudara berkata, hari ini aku berada dalam satu kondisi yang terjepit. Aku gak tahu harus berbuat apa lagi Tuhan. Aku sudah coba ini, coba itu. Aku sudah pakai cara ini, aku sudah pakai cara itu. Tapi belum ada hasilnya ya Tuhan. Mungkin masalah pekerjaan, ya, mungkin masalah keuangan, mungkin juga masalah kesehatan. Tuhan, saya sudah coba dokter ini, saya sudah coba itu ya Tuhan. Obatnya ini dan obatnya itu. Tapi satu hal yang luar biasa saudara, Daud tidak menggugurkan imannya. Halo amin. Ya, ini yang perlu kita pelajari bersama-sama. Daud tidak menggugurkan imannya. Daud tidak lari daripada Tuhan. Tetapi justru ketika dia terjepit, dia bukan jauh daripada Tuhan. Bukan justru, aku ini menderita. Lalu udah aku ke diskotik aja, aku mabuk-mabuk di sana. Aku ke mana? Ke warung kopi aja, ngopi di sana. Menghilangkan stres di sana. Ya, tidak dilakukan oleh Daud. Tapi yang Daud lakukan, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Inilah yang perlu kita pelajari. Menguatkan kepercayaannya. Ketika dia berlutut, dia pedih hati, dia hancur hati, Tuhan. Gimana ini ya Tuhan? Tolong aku ya Tuhan. Tapi Daud berkata, aku gak boleh begini terus. Aku gak boleh kondisinya hancur hati, pedih hati seperti ini. Nggak boleh. Tuhan, hari ini aku menguatkan kepercayaanku. Dia mulai bangkit berdiri. Ya, dia mulai bangkit berdiri. Nah saudara, kata menguatkan kepercayaan ini artinya apa? Menguatkan kepercayaan itu artinya adalah orang yang mengaktifkan imannya kepada Tuhan. Katakan mengaktifkan imannya. Sekali lagi katakan mengaktifkan imannya. Ya, ketika Daud menangis dengan nyaring, ya, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Ketika terdesak itu, saudara, hatinya sudah campur aduk. Ya, Daud sudah berpikir, jangan-jangan nanti anakku sudah dibunuh, istriku sudah dibunuh. Bagaimana ini Tuhan? Ya, di suatu kondisi yang terjepit, tiba-tiba dia mulai, nah ini tidak boleh seperti ini terus. Dia mulai aktifkan imannya di hadapan Tuhan. Ya, Daud tidak memilih untuk apa? Untuk menyerah. Sangat mudah loh. Hari-hari ini banyak orang yang terdesak, yang terjepit. Saya kalau ngomong seperti ini hati saya hancur. Ada orang-orang yang bunuh diri, lompat dari apartemen berserta dengan keluarganya beberapa tahun yang lalu, ya di sebuah daerah juga, ya kondisi keuangan, minum racun bersama-sama satu keluarga. Gak kebayang, mereka sudah gak tahu
Saudara, saya mau kasih tahu kepada Anda hari ini. Anda tidak sendiri. Saudara punya Tuhan yang hidup. Katakan amin. Saudara punya Tuhan. Apapun kondisi dalam kehidupanmu, apapun persoalan dalam kehidupanmu, jangan cari jalan pintas. Jangan cari jalan pintas, saudara. Tapi hari ini aktifkan imanmu. Amin, katakan aktifkan iman. Aktifkan imanmu. Orang yang menyerah sangat mudah, saudara. Seperti saya ceritakan tadi, gampang langsung lari, bunuh diri, meninggalkan segala sesuatunya. Tapi akan berakhir di mana? Tidak akan berakhir pada keselamatan, tapi akan berakhir kepada kebinasaan. Tidak akan berada dalam kerajaan surga. Saudara, iblis berusaha untuk menekanmu untuk mudah menyerah dan meninggalkan Tuhan. Tapi hari ini saya percaya, setiap orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang benar tidak akan meninggalkan Tuhan. Katakan amin. Saya jadi ingat sebuah ayat, saya ajak saudara lihat di mana ya? Ibrani 10. Mari sama-sama buka dengan saya Ibrani 10 ayat yang ke-35. Yang sudah menemukan katakan amin. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upaya yang menanti. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi dan ia akan datang. Sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar, siapakah orang benar di tempat ini? Ada? Saudara dan saya adalah orang benar, amin. Akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukan orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Katakan amin. Ya, kita adalah orang-orang yang percaya dan memperoleh hidup. Ya, Daud tidak menyerah, tidak bunuh diri. Daud tidak lari dari persoalan dalam kehidupannya, saudara. Juga Daud tidak membiarkan dirinya larut di dalam persoalannya. Ya, kadangkala ada orang-orang yang larut di dalam persoalannya, yang berkata, "Gak tahu ya, pokoknya gak tahu lah. Pokoknya ya udah kayak gini ya, kayak ginilah." Ada orang yang justru membiarkan dirinya berlama-lama di dalam persoalannya, karena dia gak tahu harus berbuat apa. Ya. Gak mau berjuang, gak mau datang kepada Tuhan. Ya udah ya kayak gini nih. Mau gimana lagi? Mau gimana lagi? Ya sudah. Dia menggugurkan imannya. Tapi yang luar biasa, Daud ya menguatkan kepercayaannya, artinya Daud mengaktifkan imannya kembali. Ya, nah mengaktifkan iman itu berbicara tentang apa, Bapak Saudara? Mengaktifkan iman itu berbicara tentang orang yang percaya sekalipun belum melihat. Tanda orang yang mengaktifkan iman, ketika saudara mengaktifkan iman, saudara percaya sebelum melihat. Itu adalah orang yang mengaktifkan iman. Dia gak perlu harus lihat terlebih dahulu. Ya, tapi dia mengaktifkan imannya terlebih dahulu. Ketika imannya aktif, saudara, disitulah dia mulai percaya. Halo, amin saudara. Ya, perlu untuk mengaktifkan iman. Karena kalau saudara tidak mengaktifkan iman, saudara akan sulit untuk percaya. Yang timbul di dalam hati saudara pasti, masa bisa sih? Masa bisa sih? Gak bisa lah. Gak mungkin. Tapi kalau orang yang mengaktifkan iman, dia percaya terlebih dahulu sebelum dia melihat. Dia percaya gak ada yang mustahil. Ya, tidak ada yang mustahil. Langkah pertama orang yang percaya atau orang yang percaya sebelum melihat, ya saudara, dia selalu memulai untuk percaya. Bukan memulai dengan rasa takut. Bukan memulai dengan rasa khawatir. Ada satu firman Tuhan di dalam Mazmur 56. Saudara, Mazmur 56.
ayat yang keempat. Ya, ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata, kita mulai dari ayat pertama aja ya. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu, merpati di pohon-pohon terbantin yang jauh. Miktam dari Daud, ketika orang Filistin menangkap dia di Gad. Ketika orang Filistin menangkap dia di Gad. Kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang memerangi dan menghimpit aku. Ya, itu doa Daud. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang memerangi aku dengan sombong. Lihat ayat yang 4. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Ayat yang ke-5. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Lihat saudara, kondisi Daud ketika dia terdesak, Daud justru dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dikatakan ketika aku takut, aku ini Tuhan percaya kepada Tuhan. Itulah yang harus ada di hati setiap orang percaya. Katakan amin. Suatu kali saudara, ketika saya masih bekerja dulu, beberapa tahun yang lalu, sudah lama sekali saudara. Tapi kata-kata ini membekas di hati saya. Ya, suatu kali saya masuk kerja, saya ada satu pergumulan di dalam hati saya. Ya, ada sebuah kekalutan di dalam hati saya. Nanti gimana? Persoalannya cukup berat bagi saya pada waktu itu. Saya datang ke kantor, muka saya saudara, muka saya masam sekali. Teman saya menyapa saya, "Hey bro," gitu saudara ya. Muka saya tuh udah masam sekali, saya duduk, saya kayak letih lesu, udah nggak tahu harus berbuat apa. Saya diam aja di meja kantor saya. Lalu pimpinan saya datang, dia lihat, "Kenapa kamu?" "Enggak apa-apa om." "Kenapa?" "Enggak apa-apa om, lagi kalut aja, lagi sedih di hati." Kata-kata ini menusuk hati saya. Kamu ini katanya pelayan Tuhan. Ya, kayak gak punya Tuhan aja. Saudara, kata-kata kayak gak punya Tuhan aja, seperti gak punya Tuhan aja, itu nusuk hati saya. Iya ya, kondisi saya seperti ini seperti saya gak punya Tuhan. Iya ya. Seketika hati saya itu, Tuhan ampuni saya melupakan Tuhan. Padahal saya ini punya Tuhan. Kenapa ketika kondisi saya terdesak, saya melupakan Tuhan. Saya tidak melibatkan Tuhan. Ya, ketika kata-kata itu sampai di hati saya bangkit. Iya ya, saya harus menguatkan kepercayaanku. Sebab saya punya Tuhan. Katakan amin. Katakan saya punya Tuhan. Ya, senggol kanan kiri, kayak gak punya Tuhan aja. Biar kata-kata ini juga nusuk saudara, gak nusuk saya aja. Karena itu sudah beberapa, cukup lama saudara ya. Waktu saya masih bekerja itu tahun 2000-an, cukup lama. Saya jadi hamba Tuhan 2004 sampai sekarang saudara ya. Waktu bekerja tahun 2000-an. Tapi kata-kata ini membekas. Kayak gak punya Tuhan aja. Biar kata-kata ini juga membekas di hati saudara. Ketika saudara punya persoalan, katakan kepada dirimu, kayak gak punya Tuhan aja. Seperti gak punya Tuhan aja. Saudara ada di sini. Artinya saudara percaya kepada Tuhan. Halo amin. Ada yang tidak percaya kepada Tuhan? Yang percaya kepada Tuhan angkat tangannya tinggi-tinggi. Amin. Yang gak angkat tangan, lalu kamu kok ada di sini? Kalau kita ada di sini berarti kita ini percaya bahwa kita ini punya Tuhan yang hidup. Percaya terlebih dahulu. Persoalan di dalam kehidupanmu, semua orang punya persoalan. Gak ada orang yang tidak punya persoalan, Bapak Ibu Saudara. Setiap orang punya persoalan, persoalannya berbeda-beda.
Masing-masing berbeda-beda. Saudara ya. Apapun persoalanmu hari ini, mulailah dari rasa percaya terlebih dahulu. Halo, amin. Bukan dimulai dengan rasa khawatir dulu. Aduh, mati ini. Hati-hati, saudara. Itu akan meruntuhkan imanmu. Atau mungkin ketika saudara ada masalah, wis embo, gak tahu. Hati-hati, saudara. Tapi alangkah baiknya ketika saudara menghadapi sebuah persoalan, saudara mulai belajar dari Daud. Dia mulai aktifkan imannya. Tik, ya aku percaya. Sekalipun masalahku berat, pasti ada jalan keluarnya. Amin. Ya, pasti ada jalan keluarnya. Badai datang, iya. Tapi gak selamanya badai terus, bukan? Pasti badai itu akan berlalu. Nah, aku percaya seperti Daud. Tuhan, ketika aku takut, aku ini percaya kepadamu. Dan tidak berakhir hanya percaya. Tapi Daud juga berkata di ayat selanjutnya. Di ayat yang kelima. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Apa sih yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Jikalau Tuhan di pihak aku, siapakah lawanku? Halo, amin. Siapakah lawanku? Oleh sebab itu Bapak Saudara, mendekatlah kepada Tuhan. Amin. Jangan menjauh. Banyak orang ketika ada masalah justru jauh dari Tuhan. Gak datang CG lagi. Kenapa? Ada masalah bro. Lagi pusing bro. Ya. Terus minggu sudah gak ketemu lagi. Pelan-pelan mundur. Gak datang ibadah lagi. Berkata, Tuhan ini gak tahu masalahku berat. Tuhan, aku kecewa sama Tuhan. Manusia itu tidak layak berkata kecewa sama Tuhan. Halo, amin. Sama sekali gak layak. Siapa kita ini, saudara? Kita ini gak punya hak sama sekali. Karena apa, saudara? Saudara dan saya itu sudah ditebus dengan darah yang sangat mahal. Melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Halo, amin. Artinya saudara dan saya sudah gak punya hak. Ya, tidak punya hak di hadapan Tuhan. Jangan menjauh dari Tuhan. Yang pelayanan off dulu. Dengarkan baik-baik. Ketika saudara menjauh dari Tuhan. Mulai undur. Gak CG lagi. Gak ibadah lagi. Saudara. Gak pelayanan lagi. Saya mau tanya. Apakah masalahmu bisa selesai? Justru malah tidak selesai. Orang yang jauh dari Tuhan tidak akan pernah melihat mukjizat itu terjadi. Yang harus saudara lakukan adalah mendekat kepada Tuhan. Aktifkan imanmu. Nah, aku gak boleh jauh dari Tuhan. Aku mau datang lebih dekat lagi dengan Tuhan. Katakan amin. Yang kedua, Bapak Saudara, orang yang mengaktifkan iman, yang pertama tadi ya, percaya sekalipun belum melihat. Yang kedua, orang yang mengaktifkan iman itu artinya orang yang mau merenungkan firman Tuhan. Katakan orang yang mau merenungkan firman Tuhan. Ya, orang yang mau merenungkan firman Tuhan. Kenapa perlu merenungkan firman Tuhan? Karena iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Itu penting. Merenungkan firman Tuhan. Jadi ketika saudara dengarkan firman Tuhan, di dalam hati saudara jangan berkata, aku sudah tahu. Aku sudah ngerti. Saudara, itu seperti tanah hati yang berbatu-batu. Firman itu gak bisa jatuh di dalam hati kita dan bertumbuh. Karena apa? Kita sudah merasa aku sudah tahu. Aku sudah ngerti. Benih firman itu akan jadi mati. Saudara. Tapi ketika saudara merenungkan firman Tuhan, ya, mengunyahnya ya dengan baik. Makanya ada firman Tuhan, kecaplah dan lihatlah. Kata kecaplah itu gak langsung ditelan. Coba saudara makan, langsung ditelan.
saudara nggak akan bisa menikmati makanan itu. Tapi kalau saudara mulai mengecap, enak ini. Saudara bisa bayangkan saya sedang makan apa ini. Saudara kan bisa merasakan ini manis, asam, asinnya kerasa semuanya. Karena saudara mengecap. Ya, enak ini. Baru saudara telan. Saudara mengecap. Tapi kalau saudara langsung telan aja. Tanpa mengecap, tanpa merenungkan, saudara gak akan tahu. Saudara gak akan terasa. Ini masakannya rasanya seperti apa. Ya, mama mertua saya itu jago masak. Mama mertua saya. Ya, kalau papa saya masih ada waktu itu juga sama. Itu juga suka masak. Ya, mama mertua saya itu paling pinter kopi resep. Gitu. Kalau makan gitu, ini bumbunya ini. Hah? Kok bisa mah gitu ya. Dia itu bisa langsung tahu ini bumbunya ini. Kalau ke restoran gitu ya ada masakan baru gitu yang lagi viral gitu ya. Wah, masak gitu. Coba, ini bumbunya ini. Kok tahu mah? Oh tahu mama udah pengalaman gitu ya. Mengecap saudara. Kalau saudara merenungkan firman Tuhan tidak pernah mengecap. Langsung ditelan-telan aja. Sampai di rumah firmannya apa tadi? Mbuh gitu. Ya pokoknya kayak gitu. Lah iya kayak gitu itu seperti apa? Itu berarti saudara makan firman itu langsung ditelan. Enggak dikecap. Tapi beda ya. Kalau saudara mengecap. Sampai hari yang ketiga, hari yang keempat pun. Saudara masih tahu. Oh rasanya kemarin masakan itu kayak gini. Enak. Ayo kita balik lagi makan di sana yuk. Karena apa? Mengecap. Kalau saudara merenungkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh saudara. Firman itu akan membekas di hati Anda. Halo amin. Jadi ketika saudara berada dalam sebuah persoalan. Ketika saudara terjepit, terdesak. Firman itu hidup dalam hati Anda. Halo amin. Sebenarnya Yesus mengajarkan kita ketika dia puasa. Ya saudara, Tuhan Yesus juga dicobai oleh iblis. Betul enggak? Yang keluar apa dari mulut Tuhan Yesus? Ada tertulis. Firman yang keluar. Seharusnya itu adalah sebuah pengajaran yang Yesus ajarkan kepada kita. Kita harus belajar. Karena sudah diajarkan, ya kita harus melakukan. Ketika saudara berada dalam suatu kondisi terdesak, yang keluar adalah firman. Bukan mateng kon. Gitu ya. Ini kalau bahasa Jawanya mateng aku. Mateng sungguhan saudara. Ya apalagi mati aku. Nah yang keluar ini apa? Yang keluar ini kata-kata yang negatif. Bukan kata-kata yang positif. Hari ini kita belajar sesuatu. Ketika saudara terjepit. Saudara aktifkan iman. Saudara mulai percaya terlebih dahulu. Saudara sebelum Anda melihat. Jangan tunggu. Lihat dulu baru percaya. Terlambat saudara ya. Percaya dulu saudara. Maka engkau akan melihat mukjizat itu terjadi dalam hidup saudara. Renungkan firman Tuhan dengan segenap hati saudara. Maka saudara akan dipenuhi dengan firman Tuhan. Ketika saudara terjepit, yang keluar adalah firman Tuhan. Halo amin. Yang keluar firman Tuhan. Bukan yang keluar umpatan. Tapi firman Tuhan. Aku percaya seperti Daud katakan tadi. Aku menguatkan kepercayaanku kepadamu Tuhan. Mengaktifkan iman. Amin saudara. Yang terakhir. Yang ketiga. Orang yang mengaktifkan iman itu adalah orang yang mau melangkah. Orang yang mau melangkah. Orang yang mau melangkah. Kalau iman tanpa perbuatan itu pada hakikatnya adalah mati. Ya, iman itu melangkah. Katakan amin. Iman itu melangkah. Ketika Daud terdesak, saudara, ketika ia bersujud, dia menangis, pedih hatinya, kondisinya terjepit, orang-orang ingin membunuhnya, saudara. Dia mulai menguatkan kepercayaan, dia mulai bangkit,
dan mulai melangkah. Bukan mengurung diri di kamar. Halo, amin. Banyak orang, saudara, banyak orang yang berada dalam satu kondisi sedih, persoalan yang berat, justru mengurung diri. Ya, ada bukannya menyanyi aku percaya Tuhanku dahsyat. Terus gimana lanjutannya? Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya, bukannya nyanyi lagu itu, tapi dia malah nyanyinya aku sedih. Saudara kok tahu lagu itu? Ayo. Aku sedih duduk sendiri. Nah, ini yang gak enak. Ambil tali, main tali maksudnya. Yang satunya jangan. Kalau main tali oke lah, iya kan. Nah, saudara, melangkah kemana? Melangkah mendekat kepada Tuhan. Bukan menjauh dari Tuhan. Melangkahlah mendekat kepada Tuhan. Halo, amin. Satu contoh. Ya, seorang wanita yang sakit pendarahan. Berapa tahun lamanya? Berapa tahun? 12 tahun. 12 tahun sakit pendarahan. Menurut saudara betapa sehatnya orang itu. Betul gak saudara? Sehat gak orang itu? Gak mungkin. Pendarahan pasti dia lemas sekali tubuhnya. Wajahnya pasti akan pucat sekali karena 12 tahun darahnya keluar terus. Itu lemas sekali, saudara. Dia gak datang kepada Tuhan Yesus dengan, aku mau dandan dulu. Pakai high heel yang tinggi. Untuk cari Tuhan Yesus. Ya, sanggulnya dibuat yang tinggi seperti itu. Enggak, saudara. Dalam kondisi yang sangat lemah, saudara, wanita yang sakit pendarahan ini mendatangi Tuhan Yesus. Itu gak gampang loh. Karena pada waktu itu Tuhan Yesus dikerumuni banyak orang. Orang-orang semua datang kepada Tuhan Yesus banyak. Mau kasih contoh sebentar. Pak, minta tolong Pak. Bisa berdiri di sini sebentar. Yang bapak-bapak bisa maju sedikit. Pak, minta tolong Pak. Iya. Hadap di sana Pak. Ya, yang bapak-bapak aja. Masing-masing anggap bapak ini Tuhan Yesus. Semuanya kepingin ketemu. Pak, sebelah sini Pak. Nah, masing-masing pegang Tuhan Yesus. Ini contoh 2 orang. Tapi sesungguhnya pada waktu itu banyak orang. Yang wanita sakit pendarahan itu, saudara, gak mungkin dia datang dengan gagah berani. Minggir seperti itu, saudara ya. Gak mungkin. Tapi wanita yang sakit pendarahan ini mungkin. Yang wanita sakit pendarahan ini dia datang dengan merangkak. Karena apa? Dia sudah lemas, 12 tahun loh. Dia merangkak untuk mendekati Tuhan Yesus. Bahkan mungkin bahasa Jawanya sambil ngesot. Do you know ngesot? Puji Tuhan ya, ada yang tahu di sini. Kalau saya ngomong ngesot di Pontianak gak ada yang ngerti, saudara ya. Ngesot gitu saudara. Mencoba untuk memegang apa saudara? Jubah Yesus. Lihat, ini adalah orang yang mau melangkah. Punya iman, mengaktifkan imannya. Dia mulai melangkah, minggir gitu ya. Mungkin juga kena tendang, kena injak orang yang pria-pria di sana, yang badannya besar-besar, dia coba untuk masuk, menerobos sampai memegang jubah Yesus. Banyak orang yang megang, tapi Yesus bisa merasakan siapa yang memegangnya dengan sungguh-sungguh. Betul enggak? Yesus berkata, siapa yang megang aku ini? Muridnya berkata, Tuhan, banyak orang di sini yang sedang megang Tuhan Yesus. Mana bisa tahu? Enggak. Sebab ada kuasa yang keluar dari tubuhku. Luar biasa saudara. Jadi saudara, ketika Anda datang ke tempat ini pun, Tuhan tahu mana nih orang yang sungguh-sungguh atau enggak. Halo, amin. Tuhan itu tahu mana yang sungguh-sungguh, yang Tuhan aku butuh pertolonganmu Tuhan. Tolong aku Tuhan, bukan Tuhan, colong aku Tuhan. Jangan dicolong saudara, nanti dicolong sungguhan nanti. Ya, itu tetap huruf T, jangan diganti C saudara.
Lihat, mendesak orang-orang di kerumunan itu tetap megang. Iman itu melangkah, katakan amin. Iman itu melangkah, bukan diam di tempat. Bukan yang berkata, mbowis gak tahu. Itu menggugurkan iman Anda. Ya, sekali lagi, angkat kedua tangannya. Bapak agak maju sedikit, Pak. Ya, Bapak sini, ayo, lepas dulu tangannya. Ayo ya, kita pegang sama-sama ya. 2, 3. Tangan saya yang mana, Pak? Ah, bingung kan? Kok tahu, Pak? Wes. Kasih tepuk tangan buat Bapak. Silakan duduk. Ya. Sekian banyak orang Tuhan menyelidiki hati Anda, saudara. Ya, menyelidiki hati Anda. Sungguh-sungguh Tuhan akan tahu mana yang datang dengan sungguh-sungguh atau tidak.